Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan semuanya, hari ini kita membahas ya masalah ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ultra petita ini masuk dalam salah satu bahasan pada agenda kerja daripada Mahkamah Konstitusi atau para hakim Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi sengketa Pilpres 2019. Memang sih kalau dipikir secara secara bebas ya, tidak berdasar atau mendasar kepada undang-undang dan peraturan, terkesan kerja Mahkamah Konstitusi ini berat banget gitu kan. Sebenarnya sih yang kita tahu kan bahwa Mahkamah Konstitusi ini kan memang pengadilan pertama dan pengadilan terakhir dalam satu sengketa ya, sengketa yang berkaitan dengan konstitusi negara. Hanya hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi akan membawa pengaruh besar dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Khususnya 5 tahun ke depan nih, kalau seandainya kita salah saja, kita bisa bahaya, karena secara substantif putusannya harus mengacu pada 3 pilar ya. Putusan Mahkamah Konstitusi harus mengacu pada 3 pilar, yaitu 1, penegakan hukum di Indonesia ini ya, 1, keadilan. Jadi 3 pilar penegakan hukum ini harus dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan. 1, keadilan, 2, kepastian hukum, dan kemanfaatannya. Secara hukum ya, sisi hukum acara dari sisi teknis ya, kinerja MK itu didasarkan pada seperangkat asas hukum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas hukum itu dimaksud yaitu praktik yang harus ditaati dan akan membawa konsekuensi ya, konsekuensi moral, konsekuensi yuridis, konsekuensi kerja, dan lain-lain lah. Makanya secara moral kerja Mahkamah Konstitusi ini menjadi tergradasi ya nilainya, manakala kita tidak taat asas. Jadi terdegradasi. Jadi harus tahu ya. Hakim Mahkamah Konstitusi harus hati-hati. Sementara pada aspek yuridis akan menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan cacatnya sebuah putusan kalau dia tidak hati-hati. Di dalam kinerjanya Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam menangani sengketa hasil Pilpres 2019 yang merupakan kewenangan konstitusional ya Mahkamah Konstitusi, setidaknya ada 10 asas sebagai patokan di dalam kinerjanya. Ke-10 asas itu ya salah satunya yang pertama asas putusan final, bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Putusannya final dan tidak bisa melakukan upaya hukum lainnya. Yang kedua ya asas praduga atau regmatik ya, bahwa keputusan MK merupakan putusan terakhir berkekuatan hukum tetap sejak ditetapkannya dan tidak berlaku surut. Yang ketiga ada asas pembuktian bebas ya, bahwa hakim MK bebas menentukan apa yang harus dibuktikan. Beban pembuktian serta penilaian atas alat bukti berdasarkan atas keyakinannya itu sudah diutamakan. Keempat, asas keaktifan hakim, bahwa hakim MK aktif dalam melakukan penelusuran dan eksportasi untuk memperoleh kebenaran melalui alat bukti yang diajukan para pihak. Harus aktif dia mencari gitu. Kelima, asas es omnes, bahwa putusan MK mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapapun. Keenam, asas non-interventif atau asas independensi, bahwa dalam kerjanya Mahkamah Konstitusi bebas dari campur tangan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun termasuk presiden dan jajarannya. Yang ketujuh, asas peradilan sederhana, cepat, dan biayanya ringan, bahwa hukum acara mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sehingga peradilan berjalan relatif cepat dan biayanya ringan. Delapan, azas sidang terbuka untuk umum. Dalam kaitan ini bahwa
untuk memutuskan putusan MK sah dan berkekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diketahui oleh orang banyak. Makanya tidak ada alasan nanti orang tidak boleh mengetahui putusan MK, apalagi direkayasa, itu bahaya. 9 asas objektivitas, bahwa hakim dan panitera wajib mengundurkan diri apabila memiliki hubungan kerabat dan kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan sengketa yang sedang ditangani. Gitu. Jadi hakim itu wajib mundur kalau ternyata dia menangani kasus keluarganya, temannya, saudaranya, atau pribadinya. Makanya hakim Mahkamah Konstitusi itu ya wajib independen dan tidak boleh kenal siapapun. Kalau dia kenal nih sahabat, teman, dan lain, itu wajib mundur dia, nggak boleh ada. Itu nggak boleh nih saudara saya atau teman saya. Itu masuk dalam ajas Mahkamah Konstitusi. 10 ya ajas sosialisasi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka. Gitu. Ya semua juga harus tahu ya. Apa itu ultra petita, harus tahu juga. Pada pemahaman sederhana misalnya bahwa ultra petita itu merupakan penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut. Jadi ultra petita itu berhubungan dengan putusan hakim dan tidak berhubungan dengan kinerja dalam hukum acara. Artinya hakim menjatuhkan putusan misalnya melebihi dari yang diminta. Asas yang menjadi batasan sekaligus menjadi ciri khas dari ultra petita dalam menjatuhkan putusan oleh hakim berbeda pelakuannya di dalam hukum perdata dan hukum pidana. Nah, didasari dari hal ini. Pasal 178 ayat 2 ayat 3, Hazin Indonesian Regional here, serta pandangan dalam pasal 189 ayat 2 dan 3 bahwa dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Hakim dilarang memutuskan sesuatu di luar yang diminta oleh pihak perkara. Sementara itu dalam hukum pidana, hakim bebas menjatuhkan putusan di atas yang diminta oleh jaksa, mau di atas permintaan yang dituangkan dalam tuntutan atau di bawahnya. Sepenuhnya tergantung kepada hakim. Jadi ultra petita jika diartikan memutuskan di luar yang diminta diperbolehkan dalam hukum pidana sebagai refleksi dan kebenaran material yang ingin direngkuh dalam kebenaran hukum pidana. Apa itu ultra petita Mahkamah Konstitusi? Di dalam kerja MK itu, ultra petita menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi menjadi dasar dari kinerja MK dalam memutus sengketa. Beberapa kali ya MK ini dalam kerjanya menguji secara material ya terhadap undang-undang memutuskan berdasarkan asas ultra petita. Misalnya ketika MK membatalkan kewenangan Komisi Yudisial, ya kan, mengawasi Hakim Agung. Dalam putusan pada tanggal 23 Agustus 2006, MK menyatakan bahwa KY tak berwenang mengawasi Hakim Konstitusi. KY ini kan Komisi Yudisial. Gitu. Jadi itu semua. Pengujian undang-undang tentang pengairan dan lain-lain itu MK udah pernah melaksanakan itu. Yang artinya di sini bahwa Mahkamah Konstitusi ini mempunyai apa ya? Mempunyai kewenangan sebenarnya dalam memutuskan perkara ketika dia melihat dan mengetahui akan adanya kecurangan, ya, akan adanya kecurangan. Sebenarnya petitum yang dimajukan 7 itu tadi, itu hanya sumbunya yang dibakar oleh BPN. Misalnya kata mereka, wah petitum yang diajukan ini 7 atau 8 ini nggak masuk, misalnya. Lah si hakim Mahkamah Konstitusi itu gimana caranya biar masuk? Karena hakim Mahkamah Konstitusi itu menurut undang-undang wajib mencari tahu di mana letak kesalahannya untuk dijadikan bahan untuk memutuskan satu perkara. Jadi hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh lemah, apalagi tidak boleh malas buktinya kurang kuat. Itu kalau tugas para penggugat
Penggugat itu tugasnya adalah melakukan gugatan, masukkan gugatan melalui petitumnya, 7 petitum. Ya kalau memang sekiranya ada banyak pasal di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang bisa dijadikan patokan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, ya cari aja pasal-pasalnya satu persatu. Di mana letak kecurangannya? Nggak mesti harus berpatokan kepada satu petitum, misalnya karena kurang masifnya kecurangan di mana-mana sehingga capres satu lagi tidak boleh didiskualifikasi misalnya. Itu bukan alasan Mahkamah Konstitusi. Itu hukum acara pidana dan perdata tuh masuknya. Hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak begitu. Sangat berbeda. Makanya yang diajukan oleh petitum yang diajukan oleh BPN, Badan Pemenangan Nasional itu 02, 7 doang atau 8. Misalnya 88 nggak masuk unsur, ya hakim Mahkamah Konstitusi wajib mencari apa yang bisa masuk unsur sehingga terjadinya keributan dan diduga banyaknya kecurangan saat pilpres ini. Apalagi udah ada dorongan bukti-bukti lain seperti pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran HAM dan lain-lain. Wajib aktif Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi itu kalau menurut ajas Mahkamah Konstitusi, ajas kerja ya, etos kerja atau ajas kerja Mahkamah Konstitusi, hakim harusnya mencari, jemput bola, bukan dianterin bola. Beda dengan pengadilan biasa seperti pengadilan pidana dan perdata. Ini pengadilan Mahkamah Konstitusi dan dia mempunyai tim, harus cari tahu. Jangan berpatokan pada satu aja. Makanya dibilang tadi, kalau dijalankan dengan benar Mahkamah Konstitusi ini, kita nggak perlu cari, hakimnya yang nyari. Memang itu instruksi undang-undang. Ada peraturan Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Jadi nggak ada alasan katanya ini nggak masuk, nggak akan bisa didiskualifikasi karena nggak masuk. Ini nggak masuk unsur. Nggak ada lah masuk unsur. Hukum itu cukup dengan 2 alat bukti dan 2 saksi udah jadi kok. Ngapain pakai unsur-unsur? Emangnya apa? Mau bikin bom atom pakai unsur ini unsur itu? Simple aja, intinya ada nyali atau niat baik enggak gitu. Kalau gak ada nyali dan niat baik tetap aja pelintir ini. Mau sembahyang maghrib dulu nih, udah maghrib. Dari pengacara Koboy, itu aja penjelasan saya. Mari bersama kita membangun